Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novan Aridayat dari D3 Akuntansi Universitas Lampung. Di sini saya akan membagikan atau memberikan penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam laporan akhir. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Di dalam bab 1 tersebut terdapat beberapa poin-poin penting, dan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang masalah adalah bagian 1 dari bab pendahuluan. Dan di dalam bagian ini dikemukakan masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian, ataupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dan dengan demikian, latar belakang merupakan penjelasan dari apa yang akan kita bahas di tugas kita nanti. Poin selanjutnya dari bab 1 adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dalam sebuah tugas akhir atau skripsi adalah hal yang paling penting dan paling mendasar. Di dalam rumusan masalah, terdapat pertanyaan yang lengkap, dan rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data dan melalui cara penelitian. Dan poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa masalah apa saja yang ada dan yang akan dibahas nanti di skripsi atau tugas akhir kita. Dan poin yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Setiap penelitian pada prinsipnya harus berguna dan bermanfaat. Manfaat tersebut baik bagi ilmu pengetahuan, objek yang diteliti, maupun dapat bermanfaat bagi peneliti itu tersendiri. Ya, selanjutnya pembahasan yang kedua dari penelitian atau penulisan laporan akhir, tugas akhir atau skripsi adalah bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori ini dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Tujuan dari adanya landasan teori ini adalah agar peneliti memahami definisi dan karakteristik dari variabel yang akan diteliti nanti. Poin yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Pengertian kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu pemikiran yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang terkait. Kerangka pemikiran ini merupakan suatu argumentasi kita dan dalam merumuskan hipotesis. Dan poin yang selanjutnya adalah hipotesis. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan dengan teori dan belum menggunakan fakta. Bab yang selanjutnya adalah bab 3 atau metode penulisan. Poin pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian berawal dari masalah yang bersifat kuantitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Desain penelitian harus spesifik, jelas, dan rinci, dan ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Poin yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh penulis secara langsung dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau dari studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Poin selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada teknik atau cara untuk metode pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner, kedua observasi, ketiga wawancara, dan keempat dokumen. Dan poin yang terakhir dari bab 3 adalah objek kajian praktik. Pada bagian ini berupa berisi keadaan uraian mengenai fisik maupun non-fisik, lokasi, dan subjek penelitian. Oke, thanks for watching, and don't forget, please like, comment, and subscribe.